Shalom saudara-saudara jemaat Philadelphia yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada malam ini kita akan memulai persekutuan doa. Mari kita siapkan hati kita dan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan berikan kami hati supaya bisa menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba-Mu telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka persekutuan doa pada malam ini dengan menaikkan satu buah pujian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pada kesempatan malam ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa dan saudara dapat melihatnya pada layar berikut ini.
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah pujian yang indah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Syukur pada Engkau ya Bapa yang memeliharakan kami sampai saat ini. Berkatilah kami akan mempelajari firman-Mu pada saat ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Di saat mengalami kesulitan keuangan dan pada waktu yang bersamaan ketika ada kebutuhan finansial, apakah orang Kristen boleh terlibat di dalam hutang? Terlebih dahulu kita mesti membedakan dua hal, gemar berhutang dan berhutang itu sendiri. Gemar berhutang itu terkait dengan mentalitas yang suka berhutang. Dan berhutang itu terkadang menyangkut masalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan karena itu dibutuhkan suplai dana dari luar yang diperoleh melalui pinjaman. Gemar berhutang atau kita menyebutnya tukang hutang itu mempunyai konotasi yang negatif. Itulah sebabnya orang-orang yang punya hobi meminjam akan cenderung dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Sedangkan berhutang bersifat netral. Dia bisa menjadi negatif, juga bisa positif. Sebaiknya orang Kristen tidak mempunyai sifat gemar berhutang. Dan sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab tentang berhutang itu sendiri, saudara sekalian. Berbicara tentang hutang, orang Kristen mempunyai dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Kristen sama sekali tidak boleh berhutang. Sedangkan satunya lagi mengizinkan orang-orang Kristen berhutang. Orang yang tidak setuju dengan hutang itu berdasarkan surat Roma pasal 13 ayat ke-8. Di dalam bagian ini firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Itulah ayat yang menjadi pegangan bagi orang-orang yang tidak setuju dengan hutang. Sedangkan pihak yang setuju dengan hutang adalah berdasarkan beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama. Ulangan 24 ayat 10-11 berkata demikian. "Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada saudaramu, janganlah engkau masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjam itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu." Satu ayat lagi, Keluaran 22 ayat 25. "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya." Jadi, jelas ada dua kutub yang bertolak belakang. Satu pihak mengatakan tidak boleh, satu lagi mengizinkan. Kalau begitu, bagaimana sebaiknya kita harus bersikap? Apakah diizinkan berhutang atau tidak? Mari kita tinjau surat Roma pasal ke-13 ayat 8. Nah, untuk itu kita perlu membaca ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-7. Paulus berkata seperti ini, "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat." Saudara sekalian, rupanya Paulus bukan hanya berbicara soal hutang dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Ia berbicara dalam konteks yang luas yang meliputi pajak, cukai, rasa hormat, dan respek kepada orang lain. Paulus berkata, bayarlah
kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Ini berarti sebelum seseorang membayar, sebelum seseorang melakukan pembayaran, ia telah memiliki hutang, bukan? Jika seseorang tidak memiliki hutang, itu berarti tidak ada yang perlu dibayar. Lagi pula, ada hutang yang tidak mungkin bisa dibayar. Hutang budi kepada seseorang, dan terutama hutang kepada Yesus Kristus. Kalau demikian, saudara sekalian, berarti ayat ke-8 tadi bukanlah sebuah larangan bagi orang Kristen untuk berhutang, tetapi lebih bermakna supaya orang Kristen jangan menunda membayar hutang. Jika ada hutang, cepat-cepat lunasi sehingga orang Kristen dalam hal ini tidak lagi berhutang secara berlarut-larut. Jadi kesimpulannya, orang Kristen dibenarkan untuk berhutang. Akan tetapi, saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak baik bagi seorang Kristen mempunyai tabiat atau sifat yang gemar meminjam. Meminjam menjadi kebiasaan dan gaya hidup. Itu dilarang. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan, orang Kristen dibenarkan untuk meminjam dengan berbagai ketentuan. Ketentuan itu adalah apabila kita berada di dalam kondisi darurat. Jadi meminjam bukanlah untuk keperluan konsumtif, bukan untuk hidup gaya-gayaan, bukan untuk pola hidup mewah, dan juga bukan dalam rangka gali lubang, tutup lubang. Di dalam konteks ini, seseorang meminjam lantaran benar-benar karena kepepet habis. Dan segala cara telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil. Saudara sekalian, seringkali kita kepepet, tetapi itu seringkali juga tidak harus berakhir dengan meminjam sesuatu kepada orang lain. Ada kalanya ada sesuatu yang mungkin bisa kita jual, ada barang yang bisa kita gadaikan ke pegadaian yang resmi. Dengan cara seperti itu, kita tidak perlu mengetok pintu orang lain untuk meminjam. Di dalam hal ini, saudara sekalian, apabila bisa dihindari, hindarilah berhutang. Tetapi apabila sungguh-sungguh terpaksa, ya apa boleh buat. Hal yang perlu diperhatikan, yang berikutnya adalah meminjam untuk keperluan primer, seumpama kepemilikan rumah. Rumah adalah kebutuhan vital dan sangat mahal untuk mendapatkan itu. Karena itu setiap orang harus mempunyai perencanaan yang matang untuk mendapatkan sebuah tempat tinggal yang layak. Karena itu, saudara, manfaatkanlah fasilitas KPR untuk memiliki rumah sendiri. Kecuali memang sudah ada dana yang standby untuk digunakan membeli rumah secara cash. Jangan tunggu uang terkumpul baru membeli properti. Misalnya, saudara, jika saudara memiliki rencana, keinginan untuk membeli sebuah rumah dengan harga 1 miliar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menabung uang sehingga terkumpul uang 1 miliar? Katakanlah 10 tahun, saudara sekalian. Oke, setelah kita menabung mulai hari ini, dan 10 tahun kemudian, uang kita genap 1 miliar. Jangan lupa, 10 tahun dari sekarang, rumah yang tadinya 1 miliar, kemungkinan besar telah naik menjadi 1,5 miliar, bahkan mungkin lebih dari 3 miliar. Karena kebutuhan yang sangat besar dan yang sangat mahal ini, maka setiap orang harus mempunyai perencanaan. Dan kita bisa memanfaatkan
hutang model ini yang difasilitasi oleh bank dan disetujui oleh negara. Kita juga bisa mengajukan peminjaman dalam rangka bisnis kalau saudara bermaksud untuk melakukan bisnis, pinjaman modal untuk usaha. Ini harus berdasarkan studi kelayakan yang betul-betul layak, saudara. Sebetulnya ketika memulai usaha supaya tidak terjerat dalam hutang, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan mengajak seseorang yang mempunyai modal untuk bekerja bersama-sama. Tetapi jika tidak, saudara pun bisa mendapatkan modal dengan cara meminjam ke bank. Tapi dalam hal ini harus berdasarkan perhitungan yang baik dan jangan melakukan spekulasi yang berlebih-lebihan. Jika memulai usaha, cara menggunakan uang juga sangat penting, saudara sekalian. Jangan sampai begitu ada untung, lantas dimanfaatkan untuk kesenangan secara tidak terkendali. Ini sangat-sangat berisiko. Nah, saudara, pada waktu kita kepepet, pada waktu kita membutuhkan dana untuk membeli rumah, ataupun pada waktu kita membutuhkan dana untuk memulai usaha, kepada siapakah kita mengajukan pinjaman? Ini juga hal yang penting, saudara sekalian. Soal pinjam-meminjam uang, yang lebih baik dan lebih terjamin adalah pinjamlah kepada pihak yang resmi. Dalam hal ini adalah bank. Sedapat mungkin tidak meminjam uang melalui berbagai fintech yang berjamuran belakangan ini. Ada banyak sekali fintech yang abal-abal. Ada juga yang resmi. Tapi biasanya, saudara, mereka menarik bunga yang sangat-sangat tinggi. Ketika kita mempunyai kebutuhan yang mendesak, sedapat mungkin jangan menggunakan kartu kredit ataupun tawaran pinjaman tanpa agunan yang mempunyai tingkat suku bunga yang betul-betul mencekik leher. Dan juga sangat penting adalah jangan sekali-kali meminjam uang ke pihak rentenir atau masyarakat awam menyebutnya lintah darat. Mengapa demikian, saudara? Sebab jika pembayaran ataupun cicilan kita tidak lancar, bersiaplah untuk menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bisa jadi pada saat itu, saudara akan menghadapi masalah yang jauh lebih rumit daripada sebelum meminjam uang. Bagaimana kalau mengajukan pinjaman uang kepada perusahaan atau bos tempat saudara bekerja? Ini langkah yang buruk, sebab dengan berbuat seperti ini akan merusak track record saudara di perusahaan. Seorang pegawai yang mempunyai track record yang buruk akan dianggap pegawai yang tidak berkualitas. Dan pegawai yang mempunyai track record yang buruk pasti akan masuk di dalam daftar orang-orang yang akan ter-PHK apabila perusahaan merampingkan jumlah pegawai. Jadi, meminjam kepada perusahaan ataupun kepada bos saudara adalah pilihan yang sangat-sangat buruk. Berikutnya, kepada siapakah sebaiknya kita mengajukan pinjaman? Pilihan yang paling buruk adalah meminjam kepada seseorang. Dalam hal ini, saudara-saudara harus memilih orang yang tepat. Lebih baik pinjam uang pada saudara-saudara terdekat. Semoga saudara tidak mempunyai anggota keluarga yang mempunyai prinsip uang tidak mengenal saudara. Kalau saudara mempunyai famili yang mempunyai prinsip seperti ini, sulit. Jika tidak ada saudara yang bisa diandalkan, carilah kawan-kawan terdekat yang memang mempunyai kemampuan dan mempunyai kemurahan hati. Jangan pernah pinjam uang pada orang yang mulutnya bocor, suka gosip,
yang mungkin akan menyebarkan hutang saudara ke media sosial. Jadi saudara bisa mengajukan pinjaman ke bank, ke lembaga-lembaga keuangan resmi, ataupun kepada pribadi-pribadi, orang-orang di dekat saudara. Sebelum meminjam uang, dalam hal ini meminjam uang kepada pihak pribadi, sebaiknya saudara-saudara memiliki sikap yang bijaksana. Sebab banyak orang siap meminjam, tapi tidak siap ditolak. Ini terutama jika saudara meminjam uang kepada rekan-rekan di seputar saudara. Siapkan hati untuk menghadapi kemungkinan pinjaman saudara-saudara ditolak. Ketika pinjaman saudara ditolak, maka hal itu akan menimbulkan rasa malu dan perasaan tidak nyaman di antara kedua pihak. Saudara sekalian, jika seseorang mengajukan kredit ke bank dan ternyata kemudian ditolak oleh bank, maka orang itu akan bersikap objektif. Dia mulai menyadari bahwa dirinya memang tidak layak mendapatkan kredit bank benar. Dia tidak layak mendapatkan pinjaman. Dia mawas diri, sadar diri, introspeksi diri, dan tidak menyalahkan bank dalam hal ini. Tetapi saudara sekalian, jika ia meminjam terhadap seseorang dan pinjaman itu ditolak oleh koleganya, biasanya dia akan mempunyai sikap subjektif. Kalau tadi ditolak oleh bank, dia mempunyai sikap yang objektif. Tapi kalau ditolak oleh kawannya, dia akan mempunyai sikap subjektif yang ditandai dengan perasaan kecewa, sakit hati, dan marah. Dan mungkin termasuk di dalamnya adalah menuduh kawan yang tidak memberikan pinjaman itu pelit, tidak punya belas kasihan, tidak menganggap dirinya. Bahkan mungkin akan merasa tidak tahu membalas budi apabila orang itu pernah dibantu oleh yang bersangkutan. Ketika ditolak oleh bank, orang itu menyalahkan dirinya sendiri. Tapi ketika ditolak oleh seseorang, ia malah menyalahkan orang yang tidak memberikan pinjaman kepadanya. Ini tidak fair. Ini tidak adil. Itu sebabnya saya sarankan lebih bijaksana. Siapkan hati sebelum meminjam. Berlakulah objektif di dalam hal ini. Seseorang yang kelihatannya atau biasanya punya banyak uang, itu tidak berarti pasti ada uang pada saat saudara mengajukan pinjaman kepadanya. Kalaupun dia ada uang, bisa jadi dia mempunyai kebutuhan dan dia butuh dengan uang yang ada di tangannya. Dan fakta yang lain lagi yang tidak kalah menarik adalah biasanya memang orang yang meminjam punya sifat, punya sikap yang payah di dalam hal keuangan. Dan setelah hutang diperoleh, bagaimana sikap yang baik? Jangan lupa dengan hutang itu. Ada orang tertentu setelah berhutang, lupa, pura-pura lupa, ataupun melupakan begitu saja hutang. Jangan pernah lakukan itu. Dan kalau sudah meminjam, sedapat mungkin cepat-cepat kembalikan. Ingat baik-baik Roma 13 ayat ke-8. Tapi kenyataannya ada sebagian orang memohon belas kasihan ketika meminjam. Tapi ketika ditagih, galaknya minta ampun. Ketika ditagih, tersinggung, marah. Kata orang sih begini, saudara, uang biasanya menjadi tolak ukur dari waktu asli seseorang. Kita tidak akan tahu waktu asli orang itu jika tidak berurusan soal uang dengan orang itu. Saudara, kadang-kadang memang ada orang yang murah hati, baik hati, dan orang yang sungkan. Kita pinjam, dia juga sungkar untuk menolak. Dia berikan pinjaman.
Setelah memberikan pinjaman, dia pun sungkan untuk menagih pinjaman. Di dalam hal ini, saudara, kalau saudara meminjam uang dengan orang seperti ini, please, jangan sekali-kali memanfaatkan kebaikan hati orang ini. Tidak boleh saudara berkata, dia tidak tagih ini, udah lama-lama saja. Kalaupun sampai pada waktu yang dijanjikan ternyata meleset, minimal memberikan kabar bahwa belum tersedia dana untuk mengembalikan kepada yang bersangkutan. Sikap yang baik setelah kita berhutang adalah jangan pernah lupa dengan jasa orang yang telah memberikan pinjaman kepada kita. Ya, sebaiknya hutang diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Apabila kita mengesampingkan, menunda membayar hutang, maka banyak efek yang akan muncul. Membuat orang kecewa, orang-orang kehilangan kepercayaan kepada kita. Dalam kasus tertentu, hutang yang tidak terbayarkan justru memalukan nama Tuhan. Di tengah masyarakat kita, kadang kita juga mendengar ada orang-orang tertentu setelah berhutang dalam jumlah tertentu, kabur entah kemana. Kalau dia orang Kristen, maka orang seperti ini tidak memuliakan nama Tuhan. John Catherwood dari Universitas of Nottingham, dia adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial yang melakukan riset terhadap masyarakat Inggris tentang kaitan antara kondisi keuangan dan hubungannya dengan emosional seseorang. Ia menyimpulkan bahwa hutang sangat terkait dengan depresi, kecemasan, dan stigma di dalam masyarakat. Dalam studi yang dilakukan oleh Catherwood, ia menemukan bahwa mereka yang berjuang untuk melunasi hutang bisa mengalami masalah kesehatan mental sampai pada taraf depresi dan kecemasan yang parahnya 2 kali lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai hutang. Saudara sekalian, jangan sampai sebelum kita mengajukan peminjaman uang, kita hanya mempunyai masalah finansial. Tetapi setelah berhutang, malah mengalami gangguan depresi. Jadi, keuangan plus depresi. Jadi, pinjaman di dalam hal ini bukan menyelesaikan masalah keuangan, keuangan tetap menjadi masalah, dan sekarang tambah satu lagi masalah, tekanan jiwa yang menyebabkan depresi. Pertimbangkan itu baik-baik. Kalau begitu saudara, apa kesimpulan yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini? Orang Kristen tidak dibenarkan mempunyai sifat suka meminjam, gemar meminjam. Kalau saudara betul-betul terpepet dan mempunyai alasan yang masuk akal, setelah berjuang dengan susah payah, tidak menemukan solusi, pinjamlah pada pihak-pihak yang tepat dan milikilah sikap yang objektif sebelum dan setelah mengajukan pinjaman. Lunasi hutang saudara secepat-cepatnya. Semoga dalam kondisi yang sulit ini, saudara tidak sampai meminjam kepada orang lain. Tapi apabila saudara terpaksa meminjam, saudara sudah mendengarkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk ayat firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Di tengah pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan keuangan. Ajari kami untuk berlaku bijaksana, mengatur keuangan kami dengan baik. Jangan biarkan kami terlilit oleh hutang yang pada akhirnya membawa kami masuk di dalam kesulitan yang lebih serius dan lebih besar lagi. Tolong kami Bapa, berikanlah berkat-Mu dan berikanlah hikmat kepada kami untuk menyikapi hutang. Ini doa kami Bapa. Kami memohon demi Yesus Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.